Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah Indonesia dengan materi yaitu KD 3.10 mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Materi pokok yaitu Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Pembentukan partai-partai politik. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Beberapa partai politik yang terbentuk adalah yang pertama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, kemudian yang kedua, Partai Komunis Indonesia, yang ketiga, Partai Buruh Indonesia, yang keempat, Partai Rakyat Jelata, yang kelima, Partai Kristen Indonesia, nomor 6, Partai Rakyat Sosialis, 7. Partai Katolik Republik Indonesia, 8. Persatuan Rakyat Marhain Indonesia, 9. Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, perkembangan politik masa demokrasi liberal. Pada tanggal 19 Mei 1950, berlangsung perundingan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat yang diwakili oleh Muhammad Hatta dengan pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Abdul Halim. Perundingan tersebut menghasilkan piagam persetujuan yang isinya sebagai berikut. RES dan RI sepakat untuk membentuk negara kesatuan yang berdasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. RES dan RI membentuk panitia bersama yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang disusun tersebut diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai Menteri Kehakiman RES dan Abdul Halim sebagai Wakil Perdana Menteri RES. Pada tanggal 21 Juli 1950, naskah rancangan Undang-Undang Dasar terbentuk dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh Parlemen RI dan Senat RES. Rancangan Undang-Undang NKRI tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Skiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, Kabinet Juanda. Sistem multipartai. Sistem multipartai didasari dengan adanya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut, Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Pemilu pada tahun 1955. Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Parlemen DPR sebagai berikut. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia memperoleh 57 kursi. Kemudian Masyumi memperoleh 57 kursi. Nahdlatul Ulama memperoleh 45 kursi. Partai Komunis Indonesia memperoleh 39 kursi. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Sekitar 39 juta rakyat Indonesia datang ke bilik suara untuk memberikan suaranya. Pemilu saat itu berjalan dengan tertib, disiplin, serta tanpa politik uang dan tekanan dari pihak manapun.
Banyak pakar yang menilai bahwa pemilu tahun 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang terlaksana di Indonesia sampai sekarang. Konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Di sini disebabkan yang pertama, perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antara partai. Yang ketiga, adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret. Isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, akan dibentuk MPRS dan DPAS. Yang ketiga, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang diusulkan oleh Presiden Soekarno yang dipimpin oleh satu orang saja, yaitu di tangan Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan mengalami penyimpangan-penyimpangan, yaitu antara lain yang pertama, pembentukan MPRS, yang kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Penerapan demokrasi terpimpin tidaklah sama dengan pokok-pokok demokrasi terpimpin yang telah dituangkan oleh Presiden Soekarno. Hal ini disebabkan lemahnya legislatif baik dari segi tekanan eksekutif maupun bobroknya legislatif pada saat itu. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang yang pertama, Belanda tidak mau menepati hasil KMB. Yang kedua, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Pembebasan Irian Barat dilakukan Indonesia dari Belanda melalui beberapa cara. Yang pertama diplomasi, kemudian yang kedua ekonomi, yang ketiga militer. Integrasi Irian Barat. Masalah Irian Barat akhirnya dapat menarik perhatian PBB. Pada Maret sampai dengan Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia Belanda berunding di New York. Dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada UNTA pada 1 Oktober 1962. Pada 1 Mei 1962, UNTA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat, yaitu PEPRA. PEPRA dilaksanakan pada 14 Juli sampai 4 Agustus 1969. Hasil PEPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEFO. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang bertujuan untuk mencari nama baik dan mengagungkan Indonesia di forum internasional. Politik ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Tujuan politik mercusuar adalah agar Indonesia dapat menjadi mercusuar atau penerang bagi NEVOS. Proyek besar dan spektakuler berhasil dijalankan oleh Indonesia. Bukti fisik politik mercusuar dapat kalian lihat di sini, ada beberapa gambar, yaitu gambar dari Tugu Monas, gambar Stadion Senayan yang sekarang Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian Jembatan Semanggi.
Manipol, Jarik dan Membangun Dunia Kembali merupakan embrio lahirnya doktrin politik baru, yakni bahwa dunia tidak terbagi dalam blok barat dan blok timur. Tidak juga 3 blok di mana negara Asia, Afrika terdapat di dalamnya. Akan tetapi, dunia terbagi menjadi 2 blok, yaitu Nevos dan Old Devos. Nevos merupakan kekuatan baru yang tumbuh, kebanyakan merupakan negara-negara berkembang. Sedangkan Old Devos merupakan kekuatan lama dari negara-negara kapitalis yang pernah melakukan imperialisme di negara Asia Afrika. Keluarnya Indonesia dari PBB. Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Yang melatar belakangi keluarnya Indonesia dari PBB yaitu yang pertama, PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang kedua, sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Dampak yang terjadi setelah Indonesia keluar dari PBB yaitu Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Perkembangan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan. Kebijakan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan yaitu yang pertama, mendirikan Bank Negara Indonesia. Yang kedua, melakukan diplomasi beras dengan India. Yang ketiga, mendirikan Indonesia Office di Singapura. Yang keempat, mengadakan konferensi ekonomi. 5. Membentuk Badan Perancangan Ekonomi. 6. Melaksanakan Kasimo Plan. 7. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. 8. Melaksanakan program pinjam nasional. Ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet-kabinet penguasa melaksanakan kebijakan dan tindakan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, Gerakan Benteng. Yang kedua, Gunting Sarifuddin. Yang ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. 5. Membentuk Biro Perancangan Nasional. Perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin di sini dibentuk tanggal 15 Agustus 1959 yaitu Dasar Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Berubah tahun 1963 menjadi Dewan Perancangan Pembangunan Nasional yaitu Bappenas dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas perancangan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Nasionalisasi perusahaan Belanda, pembangunan nasional sementara semesta berencana, pengorganisasian perusahaan swasta. Devaluasi mata uang rupiah yaitu diterapkan pada tanggal 24 Agustus 1959 dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan, dari mana di sini dibentuk mata uang bernilai Rp500 berubah menjadi Rp50, mata uang pecahan bernilai Rp1.000 berubah menjadi Rp100, dan mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Menekan laju inflasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Cara yang dilakukan di sini yang pertama, membekukan semua simpanan pada bank-bank. Yang kedua, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah. Yang ketiga, menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Sampai di sini materi hari ini untuk tugas. Setelah memperhatikan materi sejarah Indonesia, silahkan kalian tulis kembali materi yang telah kalian perhatikan tadi pada buku tulis. Jangan lupa beri nama lengkap dan kelas di pojok kanan atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.